wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya dan tak kurang satu apapun. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kamu akan mempelajari materi tentang unsur kebahasaan dalam teks surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan bisa kamu lihat ya, terdiri dari apa saja? Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Jadi, bahasa surat di sini resmi ya. Jadi, bahasanya baik, kemudian benar. Maksudnya tidak asal menuliskan kata atau kalimat di dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian untuk yang kedua, coba dilihat lagi. Bahasa surat yang kedua adalah sopan. Jadi ketika kamu menulis surat harus menggunakan kata atau kalimat yang sopan. Bukan kamu menulis surat lamaran pekerjaan itu seperti menulis surat pribadi. Yang ketiga, di kata pengantar surat, kamu harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Maksudnya begini, di awal surat lamaran pekerjaan, biasanya itu kan ada kamu mendapat info itu dari mana, ya. Kemudian jabatan yang dilamar itu apa? Berarti kan di situ ada kata pengantar anak-anak. Kan tidak tiba-tiba menulis surat lamaran pekerjaan, ini biodata saya, nama, tempat tanggal lahir, kan bukan seperti itu, tapi ada kata pengantarnya. Berikutnya, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang keempat, ya, coba dilihat. Nah, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ini tentunya surat lamaran pekerjaan ditulis harus bersih, ya, kemudian rapi, dan kemudian mudah dibaca. Maksudnya, ketika kamu menulis surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh ada surat lamaran pekerjaan yang ada bekas-bekas hapus kalimat, bekas-bekas kalian coret-coret, ya, itu tidak ada anak-anak. Jadi harus bersih, tidak boleh salah dalam menulis kata maupun kalimatnya. Jadi benar-benar terlihat bersih, rapi, ya. Jadi harus benar berhati-hati. Kemudian unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang berikutnya yaitu melengkapi norma-norma surat. Jadi ingat anak-anak, norma-norma surat di situ kan sudah ada urutan ya, atau sistematika suratnya. Misalnya dari awal itu kamu harus menuliskan tanggal surat, tempat surat dibuat juga ya, sebelum ada tanggal di situ kan ada tempatnya. Kemudian ada hal surat, kemudian lampiran surat, kemudian surat itu ditujukan untuk siapa, jabatannya apa, alamatnya di mana, kemudian kata pembuka, salam pembuka, ya. Nah, kemudian sampai kepada nama terang, ya, yang menulis surat sampai bagian bawah. Nanti bisa kamu lihat ya contoh surat lamaran pekerjaan di slide berikutnya. Anak-anak, berikut adalah cara menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kamu harus membaca surat lamaran pekerjaan yang akan kamu analisis. Kemudian yang kedua, tandai satu persatu unsur dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, tulis hasil analisismu atau hasil temuan kamu dan sesuaikan dengan unsur kebahasaan yang akan dianalisis. Kemudian yang keempat, kamu tulis hasil analisis kamu di dalam
tabel. Nah, tujuannya untuk mempermudah kamu memisahkan dari hasil temuan analisis kamu. Mudah bukan? Coba kamu perhatikan bentuk dari surat lamaran pekerjaan ya. Itu sudah menggunakan standar surat lamaran pekerjaan. Itu ada di analisis yang pertama. Kemudian analisis yang kedua, coba kamu lihat dari masing-masing tanda ya. Dari masing-masing tanda yang sudah Bunda beri. Nah, misalnya ada tanda baca koma. Nah, itu sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik. Jadi ada tanda baca, kemudian ada penulisan kata sapa, misalnya ada bapak, ada ibu ya di situ. Kemudian untuk langkah berikutnya, coba kamu lihat unsur kebahasaan berikutnya yaitu, nah coba kamu lihat ya, di situ sudah ada kotak berwarna merah muda. Di situ adalah penggunaan kata pengantar. Ya, sebelum mengarah ke isi suratnya, di situ kan sudah ada kalimat berdasarkan informasi. Nah, itu yang dinamakan dengan kata pengantar anak-anak. Jadi di situ sudah menggunakan kata pengantar yang baik, yang jelas ya. Kemudian yang informatif, kemudian yang padat, singkat. Nah, langsung pada tepat sasaran ya. Di situ sudah dijelaskan. Setelah kamu mempelajari materi tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan bagaimana cara menganalisisnya, saatnya berlatih. Ya, latihan bisa kamu lihat di Google Classroom dan lembar kerja sudah saya siapkan. Anak-anak, sampai di sini dulu ya kegiatan belajar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajarnya dalam kondisi apapun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.